Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Kepalaman 2 Serang. Alhamdulillah tentunya bisa memenuhi undangan kami di acara podcast di Kemenak Kabupaten Serang. Ya, terima kasih atas undangannya. Ada yang menarik nih teman dua yang ingin kami tanyakan, yang dimana kemarin baru saja selesai KSM tingkat Kabupaten Serang. Ini di luar dugaan ini, Mandua salah satu madrasah yang mengirimkan pesertanya terbanyak. Berarti ini ada strategi yang memang luar biasa, yang dimana kalau bicara Mandua ini paling termuda di Kabupaten Serang, tapi prestasinya sudah luar biasa, sudah melampaui madrasah-madrasah negeri yang ada di Kabupaten Serang yang memang lahirnya sudah lama. Nah, ingin menanyakan tentunya, ini bisa di luar dugaan tentunya, yang jumlah kuantitas siswanya ya paling cuma 100 lebihan ya Pak Ahmad. Ini luar biasa dengan kuantitas jumlah siswa cuma di bawah 300, tapi bisa menghantarkan peserta didiknya ikut KSM tingkat provinsi ini yang paling banyak. Nah, kami ingin menanyakan kiat-kiat atau strategi apa sehingga Mandua ini di luar prediksi, di luar dugaan, bisa mengirimkan pesertanya ini sampai 5 terbanyak. Silahkan Pak Kamat, kami ingin tahu ini kan kami juga terbengong-bengong gitu. Kok bisa Mandua Serang yang ada di pelosok di Ciklisang, tapi luar biasa ini. Kami ingin tahu kiat-kiat triknya. Mudah-mudahan ini bisa juga ditularkan ke teman-teman kepala madrasah lainnya tentunya. Ya, terima kasih Pak Sobat atas undangannya. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, Kepala Mandua Serang. Ngopi dulu, ngopi. Oke, siap. Terima kasih jamuannya Pak Wiyani. Mandua Serang itu berdiri 2018, secara praktis administratif 2019, secara untuk negerinya baru berjalan dengan kepala madrasah pertama Dr. Momon yang podcast kemarin pertama. Alhamdulillah memang kami ini di pelosok sebagaimana diketahui bersama oleh insan madrasah Kabupaten Serang bahwa Mandua ini madrasah termuda. Siswanya sampai hari ini baru ada 252 siswa untuk 3 angkatan, 10, 11, dan 12, 9 total. Cuma kalau prestasi mungkin prinsipnya sebenarnya bagaimana kepala madrasah membuat terobosan yang cemerlang. Artinya ketika saya Juli 2022 itu menjadi kepala madrasah di Mandua Serang, kami mewarisi tagline maju. Maju itu kepanjangan dari maju, agamis, dirindukan, dan unggul. Yang terakhir inilah yang terus saya kampanyekan bersama teman-teman guru di Mandua Serang, bahwa walaupun kita ini di kampung, walaupun kita ini madrasah baru, walaupun sisi pembiayaan kita ini masih rendah, tapi kita harus unggul. Keunggulan ini dicari triknya bagaimana unggulnya memang supaya memenuhi. Artinya dicari event yang memang resmi dari kementerian, dan KSM adalah event resmi yang disepakati bersama secara nasional di Kementerian Agama
menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah lembaga madrasah dari sisi keilmuan sains. Akhirnya kami bersepakat Juli 2022 saya dilantik, Oktober bulan penerimaan IC Oktober yang itu setelah KSN nasional kita langsung bergerak. Jadi kalau yang lain mungkin sedang leha-leha, sedang santai-santai, kami sudah bergerak untuk menyiapkan calon peserta KSN dengan target waktu itu sedikit sudah targetnya bahwa saya hanya ingin satu saja anak dari Mandua ini yang menjadi peserta nasional, sehingga nanti ketika kita ke Kendal, Sulawesi, saya ini mengantar anak saya, bukan barang-barang jalan-jalan. Akhirnya kita berkoordinasi dengan seluruh tim guru dan seluruh stakeholder di Mandua Serang, termasuk kami juga meminta restu ke komite. Anak terus terang kalau kami harus menyiapkan anggaran, kami tidak punya anggarannya. Jadi kami itu mendidik siswa, membimbing siswa itu selama 8 bulan kurang lebih. Dan alhamdulillah hasilnya seperti yang kemarin terjadi. Sebenarnya 5 itu sudah di luar target, itu sudah bonus. Sebenarnya waktu itu kami hanya mentargetkan 3 saja. Karena ketika saya di 2022 masuk ke Mandua, tanpa kita bina pun ada anak kita 2 orang yang mendapat juara harapan 3 dan 2 dan 3 untuk mata pelajaran kimia waktu itu. Apalagi kalau kita bina dengan serius. Kemudian kami juga akhirnya ketika euforia juara ini menggema di Mandua, akhirnya kami juga langsung launching hashtag yaitu Madu Juara. Pertama, Madu itu adalah hashtag kami, tagline kami. Juara itu menjadi kewajiban kami. Maka mohon doanya, mudah-mudahan nanti anak kami yang 5 ini bisa terus melaju ke tingkat nasional dan bisa mengharumkan nama Kabupaten Serang. Amin. Ya Allah. Begitu mungkin silakan. Ya, ada juga beberapa yang ingin kami tanyakan. Ini kan bicara kualitas siswa, saya kira di Kabupaten Serang ini sama saja kan mungkin, cuman ini cara treatmentnya saja mungkin ya, cara treatment karena memang kalau melihat sisi soal di KSM itu beda dengan soal-soal yang di O2SN gitu ya. Ini kan soalnya memang unik. Jadi si materi mapel ini terintegrasi dengan pendidikan agama dan bahasa juga. Tentunya ini apa namanya ke depan kayaknya di madrasah negeri ini harus ada unggulan seperti di pondok pesantren ya, yang boarding ya, yang boarding. Di situ dia ada materi kitab kuning dan yang lainnya kan gitu. Kadang ini agak kesulitan di madrasah negeri yang memang hanya formal saja ya, tidak ada boardingnya, ini agak repot mungkin ke depan. Ke depan ini Mandua ini ada harapan nggak ingin ada boarding gitu atau seperti apa biar lebih efektif lagi? Karena kalau tadi sama kata Pak Kaman, ini kan melibatkan semua stakeholder, guru mapel juga, guru PAI juga. Ini kan ada butuh waktu yang lama kan, sehingga ada 8 bulan kan begitu. Ini kan luar biasa. Nah, biar lebih efektif lagi, ya mungkin di Mandua ini harus ada boarding ya, ataupun ya tempat lah. Ya, saya kira nggak perlu banyak-banyak, yang diboardingkan berapa orang misalkan, biar hasilnya juga maksimal. Nah, yang selanjutnya ini langkah-langkah selanjutnya untuk menuju tingkat provinsi ini, peserta KSM ini kira-kira Pak Kaman dengan stakeholder di Mandua ini apa yang harus dipersiapkan biar bisa menembus
tingkat juara provinsi dan bisa ikut ke tingkat nasional, dapat tiket ke tingkat nasional. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara ini, kami sangat merasa sekali Mandua Serang ini punya bibit yang mengumpulkan. Terus terang, kami ini hanya mencari serpihan-serpihan berlian di dalam tumpukan lumpur sebenarnya. Bayangkan saja, Pak, siswa kami, oke lah, taruhlah kelas 10, kelas 11, kami paling 100 orang kurang lah. Berbeda mungkin dengan madrasah lain yang umurnya sudah 20 tahunan. Mereka bisa dengan gampang sekali mencari bibit 600 orang, 2-3. Masa iya sih nggak ada yang bisa juara? Tapi kami memang berat di situ. Kami memilih ini dengan sangat hati-hati sekali dan banyak. Kemudian kami berikan mereka bibel-bibel dasar dulu, kemudian kami saling lagi, dan hasilnya itu yang kami kirim ketika kabupaten. Karena berat sekali secara teritori. Mandua Serang ini anak-anak yang berada di wilayah Misal, Petir, Pamarayan dan sekitarnya, dan kami juga selalu menjadi second option. Kami ini sisa dari SMA Cimisal, yang mohon maaf siswa dari induk kami, akan tetapi bukan tidak mungkin juga mutiara itu ada kalau kita mampu menyebutnya dengan baik dan dengan pas, dengan tepat. Maka treatmentnya atau hanya keberuntungan saja ya, ada faktor lain ya, keberuntungan ya. Kalau tidak ada usaha mungkin keberuntungan. Tapi kalau lima, saya kira itu bukan keberuntungan, Pak. Ya kan? Sepakat kantor ya dia. 5 ini sebenarnya bonus yang 2-nya, yang 3 ini target. Kemudian untuk kalau saya ingin boleh menggugah teman-teman mungkin kepala yang lain, sebenarnya bagaimana kita berproses dalam madrasah. Artinya masih banyak kok guru-guru kita yang peduli, masih banyak kok guru-guru kita yang memang secara keilmuan mumpuni. Kemudian jangan juga terjebak dengan konsep olimpiade dalam KSN. Pertama, kita kembalikan ke hakikat madrasah. Madrasah aliyah itu adalah sekolah menengah yang ciri khas agama Islam. Itu yang dijadikan prinsipnya. Artinya secara ilmu sains kita sama dengan SMA, kita sama dengan sekolah menengah yang lain. Cuma ada kelebihannya yaitu ciri khas agama Islamnya. Maka KSN dikeluarkan itu untuk menaungi prestasi-prestasi anak madrasah. Maka treatmentnya pun kami berperan pada itu. Jangan kita ngambil guru bimbel dari luar, ahli matematika, ahli fisika. Ketika dia benturkan dengan agama Islam, mereka tidak bisa apa-apa. Kira-kira habis berapa sih? Tanpa biaya sama sekali. Ya, saya sejujurnya kami ini tanpa biaya serupiah. Karena memang nggak punya. Kalau ada mungkin saya kotakan gitu. Kalau dengar cerita-cerita madrasah lain, kayak madrasah yang sudah trennya ini habis sekian lah, puluhan juta lah untuk mengkarantina peserta didiknya itu selama berapa bulan, kan, memanggil dari luar kan begitu. Tapi nggak berhasil juga ini. Ini dibakar juga. Kalau saya kan selalu pegang kita ada pembicaraan Pak Kemenang bahwa pertama lakukan terobosan, yang kedua berkegiatanlah walaupun tidak berbasis anggaran. Sekarang begini saja, mana ada bimbel di hari kerja yang bisa dibayar tidak ada. Kemudian tingkatkan literasi siswa. Mohon maaf model Mandua Kota Serang, dan sebagainya. Saya melihat itu gurunya biasa kok. Cuma bagaimana guru itu mensistematisasikan kegiatan di madrasah untuk meningkatkan kualitas siswa. Sebenarnya itu saja. Ketika kita buat tim, ada jebakan dari olimpiade. Olimpiade kan murni sains. Kalau KSN beda. Maka ketika guru IPA, saya berkali-kali di FGD, FGDMA, FGD Kabupaten juga bilang bahwa kemampuan sains di KSN itu sebenarnya levelnya rendah kok. Standar dasar.
Cuma yang berat itu integrasi PAI dan bahasanya. Makanya kami buat tim itu lengkap. Ada guru IPA, guru matematika, guru kimia, guru PAI, guru PAI dua bahkan, guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris. Cuma tadi itu yang terakhir, yang berat di kitab kuning. Karena ternyata untuk tingkat bahasa aliyah, bahasa Arab itu gundul. Iya. Dan sebenarnya Mandua Serang sudah lama memulai di kami ada blog talim langsung ke kitab aslinya. Jadi ada nyoret. Nah, nanti kalau main Mandua bolehlah nanti belajar nyoret. Betul. Jadi kita langsung ke kitab aslinya. Karena di dialognya juga disebutkan karena asal ilmu mengtaqaddama. Bahwa sesungguhnya ilmu yang paling sahih itu adalah ilmu ulama dahulu. Maka kita kalau anak-anak pasien mungkin bilangnya buku apa tuh babon, langsung belajar dari babonnya. Dan menurut saya ini membantu siswa juga ketika mereka melihat soal bahasa Arab berintegrasi dengan kimia, bayangkan saja kimia berbahasa Arab tanpa syakal. Alhamdulillah yang begini hasilnya yang dia dapatkan gitu. Saya ini ya negeri lah. Negeri ini kan di Kabupaten Serang. Ini minnya itu ada 4, MTS-nya 5, 9 dengan 9. 11. Ini rata-rata tentunya. Kalau bicara fasilitas, sarana, tenaga pendidik kayaknya full semua. Tapi faktanya pada lomba KSR kemarin itu madrasah swasta justru yang hanya mengandalkan anggaran yang sifatnya stimulan. Bos juga kalau lagi lancar kan gitu. Bos murni. Ya, bos murni. Kalau lagi lancar itu juga dia habis pakai gaji guru. Itu bisa gitu. Ini ada persoalan problemnya di mana ini? Ini menjadi PR kita semua tentunya, mencari formulasinya, bagaimana caranya untuk peningkatan mutu pendidikan pada batasan negeri ini tentunya harus lebih di atas swasta dong, kan begitu. Karena memang secara aspek standar saya kira ya sedikit memadai ketimbang hanya madrasah swasta yang gurunya juga tidak ada kepastian baik gaji dan yang lainnya, semuanya nggak jelas, mengharapkan ya hanya mengandalkan misalkan TPK atau tunjangan fungsional, tapi mereka bisa gitu. Nah ini menurut Pak Kepala Madrasah Negeri 2 harus langkah-langkah apa nih yang harus teman-teman kepala madrasah negeri ini persiapkan tentunya nanti untuk KSR tahun depan. Inilah menjadi evaluasi maksudnya. Evaluasi minimal tahu kekurangan kita di sini. Nah, minimal ada perbaikan ke depan. Apa dulu nih yang harus ditingkatkan di madrasah negeri? Oke. Dari fenomena ini sebenarnya sudah ramai meme-meme yang muncul ketika madrasah swasta menguasai juara-juara KSN di kabupaten. Teman-teman saya yang di Jawa Barat itu banyak bikin status WA. Kenapa madrasah negeri kalah dengan madrasah swasta? Katanya madrasah negeri dulunya disibukkan dengan administrasi, disibukkan dengan angka kredit, disibukkan dengan status-statusnya yang lain. Saya sepakat dari itu sebenarnya, karena di swasta itu lebih fleksibel. Pertama, yang kedua memang apalagi yang di boarding pola asuhnya memang mereka langsung ya. Tapi yang prinsip menurut saya adalah role model dari kepala. Salah satu kompetensi kepala madrasah adalah kompetensi sosial atau profesional sebagainya. Menurut saya kuatkan itu bahwa kepala madrasah adalah pimpinan utama di madrasah. Jangan kepala madrasah banyak meninggalkan madrasah. Nah, ketika kepala madrasah bisa menjadi teladan, maka semua stakeholder madrasah akan meneladani beliau.
Bukan terbalik, justru kepala madrasah kalau ada guru-guru resah, kalau tidak ada guru senang ya. Mohon maaf ini, artinya saya sendiri. Menurut saya pribadi, kalau salah mohon dikoreksi silakan. Kepala madrasah itu harusnya datang paling pagi, pulang paling siang, paling sore. Sebelum guru itu pulang, kepala madrasah jangan pulang. Kenapa? Karena guru itu mencontoh kepala madrasah. Pun ketika kepala madrasah punya target, jangan hanya dengan kurikulum. Kalau guru SM tidak bisa begitu. Tongkrongi, diskusikan, cari solusinya. Karena yang namanya trik, tip dan lain itu akan berbeda di tiap madrasah. Belum tentu juga trik saya yang lain bisa berhasil, ya kan? Iya. Saya kira akan sangat seperti itu. Coba saya ingin membuka teman-teman, yuk teman-teman kembali ke fitrah kita masing-masing sebagai kepala madrasah. Majukan madrasah masing-masing. Insya Allah Kabupaten Serang bisa menjadi kuda hitam untuk provinsi. Jangan selama ini yang juara itu kota Serang, kota Tangsel, kota Serang. Kabupaten Serangnya mana? Kalau menurut saya kita sebenarnya perhatian kepala madrasah ke madrasahnya. Kepala madrasah jangan terjebak oleh kehidupan yang seremonial. Ya, mohon maaf, kita mementingkan studi tour. Kegiatan-kegiatan harus semuanya berbasis anggaran. Padahal Pak Ridwaudin, Bapak Kepala Pemda kita selalu menyarankan buatlah terobosan yang tanpa anggaran pun kita bisa berhasil. Contoh, ya mungkin kan kemarin sama. Saya akan terus menggali apapun program-program buat madrasah saya, apalagi program itu memang linear dengan kita. Saya lakukan juga sama kemarin kita undang ke provinsi. Mereka punya program, kami punya anak, kami punya fasilitas, kami punya binaan, mereka turun, bahkan luar biasanya mereka full tim sampai ke snack mereka bawa. Ini luar biasa sebenarnya. Dan potensi itu masih banyak bisa kita gali sebenarnya. Kalau memang kitanya kreatif dan perhatian ke madrasah, begitu mungkin. Jadi memang ini menarik memang. Ada pergeseran saya kira. Kadang apa yang dikatakan Pak tadi memang ini kita terjebak kepada persoalan rutinitas. Kadang kalau saya lihat, ya saya tidak menafikan madrasah negeri di Kabupaten Serang memang eskulnya yang tinggi menurut saya, eskulnya tinggi, sehingga terkuras ke sana. Dia lupa akan kemampuan kompetensi akademiknya. Ini mereka lupa. Jadi semua fokus bagaimana misalkan eskulnya naik tinggi kan gitu. Sehingga saya kira ini harus ada pemetaan yang pasti, saya kira yang jelas. Saya kira kan potensi anak itu kan macam-macam beragam. Itu kan dari mulai mereka masuk itu kan sudah ketahuan. Minimal pertama misalkan apalagi misalkan madrasah negeri itu kan daftar itu dengan nilai kan sudah ketahuan tuh mana nih yang tinggi nilainya kan gitu, nilai akademiknya di situ sudah bisa memetakan. Nah itu enak maksudnya. Makanya sebenarnya tidak perlu sulit menurut saya untuk memetakan siapa yang memang dia akademiknya di sains tinggi kan udah ketahuan tuh menurut saya. Nah ini saya kira memang harus ada formula baru tentunya pemetaan potensi anak ini. Jangan dipaksakan juga anak. Dia udah nggak senang dipaksakan, wah itu kan repot, fatal akibatnya. Nah ini harapannya ke depan ini tentunya di Mandua ini ya tadi ya Mandua siapanya Mandua ini undang-undangnya lokalnya sedikit, siswanya sedikit. Kalau bicara kualitas ya punten ya ini kan sisa semua. Sisa yang enggak diterima di SMA negeri ditampung di Mandua. Jadi ini saya kira menjadi apa namanya bahan pelajaran kita lah, ambil hikmahnya. Saya kira ternyata potensi anak itu terus berkembang maksudnya. Ini memang harus punya guru yang memang bisa
ataupun memiliki, dia tahu lah ini karakter anak ini begini. Nah ini harus ada begitu tuh. Dan memang jangan cuek juga, jangan cuek. Kepala madrasah cuek, gurunya cuek kan begitu. Yang penting tugas saya mengajar, udah ngajar selesai ya sudah. Nah ini memang harus ada. Saya kira kalau bicara persoalan pendidikan harus terlibat semuanya, Pak. Pengawas juga terlibat selaku supervisi kan begitu, karena juga ada penilaian guru juga ya setiap 4 tahun sekali kepala madrasah. Ini penting maksudnya, makanya memang ini harus peran serta semuanya, pengawasnya, gurunya, kepala madrasah, semuanya untuk memperbaiki proses pengajaran yang ada di madrasah biar hasilnya maksimal. Saya kira itu Pak Kamal. Makanya memang harus ada kegiatan rutinitas nih Pak Kamal. Ini tidak ada. Yang kelihatan ini rutinitasnya apa ya? Seremonial kayak begitu. Coba lebih yang efektif lagi itu. Jadi kumpulnya teman-teman kepala madrasah ini kan gimana kumpulnya untuk menciptakan peningkatan untuk pendidikan di madrasah. Saya kira ini perlu nih. Ya minimal 3 bulan sekali barang. Ya minimal mengevaluasi semuanya. Kekurangan kita di mana sih? Saling bareng. Lebih kalau bagusnya mungkin ada pertukaran guru tuh antar kepala madrasah ya sebulan sekali tuh. Yang dari taruhlah MAN ataupun MTS yang agak favorit misalkan gurunya tukar tuh sebulan ke madrasah yang memang kurang gitu. Ini kayaknya perlu ada pertukaran guru nih. Ya sebulan itu koordinasi antar kepala aja. Ya, dia juga biar tahu ternyata sebenarnya bukan pada persoalan anaknya. Berarti kalau saya lihat di sini tergantung pada seorang top leader dan si guru itu sendiri. Karena anak-anak ini kan diibaratkan bahan mau dicetak apa aja kan gimana gurunya. Apa mau dicetak telur dadar atau martabak kan gimana gurunya. Sebenarnya ya sama saja menurut saya anak ini kan bahan, ini kan kembali kepada seorang guru dan top leadernya mau dibikin apa anak ini. Nah berarti kan memang kuncinya ada di guru dan kepala madrasah ataupun yang lainnya saya kira. Gitu, Pak Ahmad. Kalau urusan pemetaan tenaga guru maka itu ranahnya bukan kami. Mohon maaf. Sebenarnya kalau saya melihat sebenarnya sekarang ini guru itu ada pergeseran mindset, pergeseran paradigma berpikirnya. Karena guru hari ini terutama yang PNS dalam konteks saya kita bicara guru PNS nih ya. Iya. Guru PNS hal ini sudah sangat sejajar. Maka status sosial mereka di masyarakat pun sudah di atas, sudah masuknya ke ekonomi menengah ke atas. Ya. Sehingga itu merubah paradigma berpikir mereka pun ketika mereka berada di tempat kerjanya. Misalkan ada penugasan, setiap surat tugas maka mereka sudah berpikir bahwa ini berbasis anggaran, ada honornya gitu loh. Makanya kita kembali ke KSM ketika kepala madrasah memerintahkan si A si B untuk membuat bimbel di dalam madrasah mempersiapkan KSM, maka karena paradigma guru yang sudah bergeser ini mereka berpikirnya berapa upah saya, bukan bagaimana meningkatkan kualitas madrasah. Ini yang saya kira harus ada pendekatan emosional dari kepala madrasah. Bagaimana kepala madrasah meningkatkan militansi perjuangan guru, meningkatkan kualitas madrasah ke gurunya dulu. Nah,
baru stakeholder yang lain yang memacu itu ya. Dan stakeholder yang jelas memang berkait dengan madrasah ya pengawas, kasih tema, kemudian ke kepala Kementerian Agama. Saya kira ini unsur-unsur ini tidak bisa dilepaskan. Artinya hilangkan budaya rutinitas itu, kemudian ciptakan terobosan-terobosan non anggaran. Saya kira kita punya banyak partner kerja kok. Perpustakaan kabupaten, perpustakaan provinsi, ada kepolisian, ada Polres, ada Polda, ada BNN, itu semua bisa kok. Kita datangkan, kita ajak kerjasama, ada UIN, ya, ada UNBIRTA, kemudian ada Sutomo dan perguruan tinggi di sekitar kita itu bisa kita jadikan partner kita dalam melaksanakan dinamika pendidikan di madrasah. Artinya tinggal bagaimana kreativitas top leader di madrasah. Berarti kepala madrasah itu harus open, guru juga harus open. Betul. Kalau kepala madrasah tidak open, guru tidak open, ya jalan di tempat. Memang berarti ya ini semua kepala madrasah dan gurunya harus open. Kalau nggak open diam aja, ya repot kan gitu. Dan kejadian ketika Mandua jadi juara, semuanya ternyata kok bisa Mandua juara. Maka hashtag kami maju juara. Nanti dibuat ya, maju juara di bawahnya ya. Pakai hashtag maju juara. Huruf kecil semua tanpa spasi. Karena terus terang saya bangga sekali dengan pencapaian ini. Saya mengapresiasi sekali teman-teman guru di Mandua Serang. Kami dari ketiadaan, kesederhanaan, bibit yang seadanya, gedung yang memang belum mumpuni, tidak mencukupi, apalagi biaya dan sebagainya. Akhirnya kami mampu memimpin perolehan medali di Kabupaten Serang. Hanya kalah oleh SMA Nurul Fikri. Dari sisi kebiayaan jauh sekali. Nurul Fikri berapa biaya masuknya, biaya perbulannya berapa? Mandua Serang semuanya gratis. Bahkan ketika kami dinilai zona integritas dari Penbis, Dirjen Penbis Pusat, dia bingung 2 kali verifikasi Mandua Serang ini lolos. Kemudian ditanyakan berbagai macam keunggulannya. Ada keunggulan yang tidak ada di madrasah lain, yaitu kami bisa memanfaatkan Basnas dari zakat guru untuk siswa ketika kelas 12 nanti ijazahnya tidak ada yang ditahan di madrasah, semuanya kita kasih. Jadi mereka yang punya tunggakan, misalkan infak komite, tunggakan seragam, itu tanggung jawab Basnas berupa beasiswa itu kami lunasi semuanya. Alhamdulillah sudah jalan. Kelas 12 tidak ada tersebut, ijazah yang mangkrak. Kelas 12 kami sekarang sudah ada yang UI dan sebagainya, ijazahnya akan kasih semuanya. Ya, Pak Ahmad, terima kasih banyak. Luar biasa saya kira Pak Ahmad memberi informasi kepada kami tentunya, dan memang bahwa pendidikan ini tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab Pak Ahmad, bukan tanggung jawab guru, akan tetapi menjadi tanggung jawab semuanya. Karena pendidikan sekarang memang terus berkembang, saya kira dinamis, dan memang ini kepala madrasahnya yang harus punya visi dan harus capek. Jadi kepala madrasah ini harus mau capek, harus datang balik lagi, pulang balik malam. Itu pasti berhasil. Ya, Pak Ahmad, terima kasih banyak ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Nanti mohon diinfokan, di-subscribe lah podcast kami lagi. Semuanya harus subscribe. Oke, Pak. Terima kasih.